di tengah pandemi, hampir-hampir seluruh perusahaan sesungguhnya terpukul. Tidak ada sektor yang boleh bilang tidak terpukul. Tetapi kalau kita ambil bagaimana New York Stock Exchange, London Stock Exchange, kita lihat ada dua perusahaan yang tetap bisa bertahan, bahkan menikmati situasi sekarang. Ini perusahaan IT seperti Amazon, Alphabet, Google ya, dan 5 perusahaan IT lainnya, termasuk perusahaan farmasi. Dan terakhir kapitalisasi pasar IT itu 3,17 triliun US dollar, sementara perusahaan-perusahaan pencipta vaksin, penghasil vaksin, sudah menyebarkan produknya, membagi-bagi keuntungan 378 triliun rupiah kepada para pemegang sahamnya. Baik di barat maupun di beberapa negara berkembang, perusahaan-perusahaan yang heavy asset itu ambruk biasanya memang. Artinya perusahaan-perusahaan yang asetnya besar tapi nilai asetnya juga bukan teknologi tetapi seperti Garuda gitu, kebanyakan ambruk posisi. Nah, yang menarik adalah kalau kita ngelihat Garuda dalam perspektif yang lain. Saya mengatakan kalau dia rugi 70 triliun, sesungguhnya ada beban masalah lain. Bung Refli yang saya hormati dan kawan-kawan, sesungguhnya utang BUMN secara menyeluruh sampai dengan Mei 2021, utang BUMN sampai dengan Mei 2021 posisinya mencapai hampir 60 miliar US dollar. Untuk BUMN keuangan 12 miliar 537 juta, sementara untuk BUMN non keuangan jumlahnya 47 miliar 113 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat jumlahnya dia sekitar 60 miliar US dollar. Di dalamnya termasuk Garuda. Nah, kalau kita lihat Garuda kena beban utang 70 triliun, dia ada historicalnya, ada riwayatnya. Kalau historical lama, saya kebetulan pernah menjadi orang yang ada di sekitar sana. Jumlah hutang itu pertama karena Garuda pernah memasok pesawatnya MD-11, itu overpricing, kenaikan harga. Lalu kemudian ada beberapa faktor biaya-biaya yang nggak karu-karuan, sehingga memang beban hutangnya tidak teratasi. Yang kedua, pembelian spare part yang juga sedemikian rupa posisinya. Nah, terakhir ketika dia mulai ambruk lagi dengan situasi keuangan, dia jual sahamnya dan diambil, lalu kelihatan membaik. Nah, situasi ini berlanjut ternyata karena memang tidak ada perbaikan, sesungguhnya tidak ada perbaikan manajemen yang signifikan. Terakhir ketika Garuda dihempas oleh kasus Harley Davidson dan Brompton, ingat ya, bagaimana dihempas oleh kasus Harley Davidson dan Brompton, sesungguhnya ada kecamuk internal yang ramai di dalamnya sesungguhnya. Bukan cuma sekedar kasus Brompton dan kasus Harley Davidson yang dibawa, tapi ada kecamuk internal yang akhirnya membawa direktur utama lama jatuh posisinya. Itu Garuda. Nah, kalau kita balik lagi sekarang ke situasi hutang BUMN secara menyeluruh yang berkontribusi terhadap utang negara sebesar 14,35%, maka sesungguhnya kita punya masalah bukan melulu pada persoalan BUMN, karena sebuah BUMN akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian di tempat yang bersangkutan posisinya. Kita lihat misalnya sekarang begini, hutang negara saat ini, saya geser untuk melihat utang dalam perspektif akhirnya apakah BUMN itu untung atau tidak posisinya. Karena BUMN punya tugas menjalankan pemerintah untuk infrastruktur. Jadi sesungguhnya kalau Anda bilang BUMN-nya seperti tadi bilangnya, maka kita harus melihat dulu bagaimana sesungguhnya posisi utang luar negeri Indonesia. Per Mei 2021 jumlah hutang negara secara menyeluruh adalah 415 miliar 627 juta. Pemerintah sendiri punya utang 206 miliar 220 juta. Yang menarik, dari jumlah hutang ini bisa dirupiahkan nggak itu? Biar ada gambaran. Kalikan saja 14.400. Kurang lebihnya begitu gitu. Sekitar 6.000-an posisinya lebih gitu, posisi kali-kalikan seperti itu. Nah, triliun posisinya. 6.000 triliun ya? Iya, 6.000 sekian triliun ya posisinya. Utang BUMN 5.000 triliun. Iya. Okay. Jadi kalau kita lihat
dari 415 miliar 627 juta US dollar. Pertanyaannya, apakah pemerintah selalu menyatakan utangnya aman? Mari kita buktikan apakah ini aman atau tidak. Mari kita buktikan. Yang pertama adalah kalau dilihat dari angka jumlah hutang dalam bentuk US dollar 275 miliar US dollar, 432 juta. Anda kalau mau bantah data saya, bantah dua institusi ya, bantah BI sama bantah Kementerian Keuangan. Saya ulang ya, kalau mau bantah angka saya, bantah Kementerian Keuangan dan bantah BI. Jadi jangan, bukan bantah saya, karena sumber saya valid posisinya. Jumlah dalam bentuk US dollar, dan ini sumber pertama kerentanan. Saya ulang, ini sumber, nanti akan ketama ke Garuda, akan kena ke Garuda. Sumber utama kerentanan itu adalah karena utang yang diciptakan oleh pemerintah sebesar bentuk US dollar adalah 275 miliar US dollar, 432 juta atau 66,27%. Kalau pakai kajian ekonomik, Anda sesungguhnya sudah menggambarkan bahwa fundamental makro Anda bukan sekedar rentan tapi rapuh. Karena Anda akan mudah sekali dimainkan oleh namanya situasi perekonomian tadi. Nah, apakah ini angka yang bisa kita lihat membaik atau meningkat posisinya? Kalau dilihat dari awal Joko Widodo berkuasa, saya ambil Januari 2015, angka pertamanya 69,7%. Tetapi dari segi jumlah posisinya harus dibandingkan berapa persen asing memiliki posisinya atas posisi utang itu posisinya. Nah, saya ngambil data yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Tadi saya buka dengan kata-kata perang ekonomi. Dalam sebuah seminar di Kepolisian Republik Indonesia dengan pembicara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Menko Luhut Bin Sarpanjaitan, saya bertanya begini pada Menteri Keuangan. Bu, kalau Amerika melakukan deglobalisasi, kenapa Indonesia tetap melakukan globalisasi? Menarik kan pertanyaannya? Bagaimana Indonesia tetap melakukan globalisasi di tengah dalam suasana global pandemik? Tidak ada satu negara pun yang tetap melakukan globalisasi. Hanya Indonesia yang melakukan globalisasi posisinya. Sayang saya tidak memperoleh jawaban yang cukup memuaskan. Dan saya anggap itu gambaran orientasi pemikiran dan akhirnya beraplikasi pada orientasi kebijakan. Nah, kalau diambil dalam perspektif itu, maka sesungguhnya angka yang muncul pada 66,27% sebagai komponen bentuk US dollar, dia menunjukkan juga gambaran kerentanan posisinya. Kerentanan kedua adalah karena Indonesia menyandarkan banyak pada ekspor. Dan kalau pakai ekspor menurut Gubernur Bank Indonesia saat itu, ya kita ekspor seperti sekarang diakui sebagai ekspor barang mentah. Saya bilang kalau ekspor barang mentah berarti ini sama dengan ekonomi penjajahan. Anda tahu berapa jumlah ekspor terhadap utang? Jumlahnya adalah utang terhadap ekspor 215,08%. Di awal Joko Widodo berkuasa, Bung Arya Sinulinga, di awal berkuasa jumlahnya adalah 136,59%. Jadi utang dibanding dengan ekspor di awal Joko Widodo berkuasa 136,59%. Dalam posisi Mei 2021 jumlahnya 215,08%, kerentanan kedua. Artinya, saya ingin mengatakan Anda tidak menghasilkan dolar yang cukup. Di tengah Anda punya kebutuhan akan dolar untuk bayar pokok dan bayar bunga. Itu kerentanan kedua. Kerentanan ketiga yang selalu dianggap aman. Posisi utang terhadap PDB sekarang adalah 39,41%. Mereka selalu bilang ini aman. Saya akan mengatakan begini. Ketika Jepang dan Amerikanya dia jadi contoh punya pertanyaan, Jepang itu berutang dalam bentuk apa? Kepada siapa dan dalam bentuk apa? Amerika itu berutang dalam bentuk apa dan kepada siapa? Kajian ekonomi makro di seluruh dunia, ketika sebuah negara berhutang dalam bentuk denominasi, bukan mata uangnya sendiri, sesungguhnya dia rentan. Jadi walaupun Amerika katakan 131%, Jepang 112% posisinya, tapi karena dia berhutang dalam denominasinya sendiri, dalam US dollar, dia safe, mereka aman. Begitu juga yang namanya Jepang, yang 127% tadi posisi. Nah, kalau begitu, kita lihat sekarang, kita geser ke BUMN. Bagaimana BUMN berhutang dalam kondisi sekarang? Tadi sudah saya sebut, hutang BUMN, keuangan dan non-keuangan dipecah dua, itu jumlahnya per hari ini, per
per Mei 59 miliar 650 juta US dollar. Saya ulang, 59 miliar 650 juta US dollar. Data Bank Indonesia Kementerian Keuangan. Bantah, silakan bantah BI, bantah Kementerian Itu Keuangan. setara dengan berapa itu Bang? Setara dengan kurang lebih? Kalau Anda bikin bulletin misalnya katakan menjadi 60 miliar US dollar kali 14.400 rupiah posisinya. Silakan pikir sendiri berapa. Yang menarik adalah persentasenya. Sejak yang namanya Joko Widodo berkuasa hingga hari ini. Di awal Joko Widodo berkuasa atau tepatnya Januari 2015, jumlah hutang BUMN dalam bentuk US dollar itu secara menyeluruh dalam bentuk US dollar hanya 9,89%. Per Mei 2021, ini menarik, ini di sini angkanya 14,35%. Kalau kita bikin kajian, artinya utang BUMN-nya berkontribusi dalam bentuk US dollar sesungguhnya berkontribusi atas kerentanan, berkontribusi atas kerapuhan fundamental makroekonomi, berkontribusi sebesar 14,35%. Nah, dari sini bisa dipilah-pilah BUMN keuangan berapa, BUMN non keuangan berapa posisinya. Sekarang kita ambil. Kalau BUMN keuangan jumlahnya per hari ini, per Mei 12.537 juta. 12.000 itu artinya 12 miliar. 12 miliar US dollar 537 juta. Non keuangan, menarik nih yang non keuangan. Karena nanti ketemu karya-karya semua di sini. Yang karya ini jumlahnya mencapai 47 miliar 113 juta US dollar. Sehingga jumlahnya tadi meningkat. Nah, dari perspektif ini mari kita pilih satu persatu. Garuda, saya menganggap kalau Garuda dia tidak menunjukkan sekedar dalam kancah misalnya dalam kancah indeks persaingan misalnya. Dalam kancah indeks persaingan Garuda tidak mampu melihat bagaimana dua penerbangan swasta yang bisa merambah domestik. Saya tidak perlu sebut siapa. Ada dua penerbangan swasta yang mampu merambah. Itu sebelum pandemi. Begitu juga ketika Anda melakukan open sky policy. Open sky policy itu Anda membenarkan negara tetangga memasuki beberapa airport yang statusnya internasional. Sehingga yang mestinya menjadi kue bagi Garuda, tapi kue itu diambil oleh negara tetangga dengan atas nama perusahaan-perusahaan penerbangan yang sesungguhnya adalah aliansi mereka. Nah, itu dilihat dari indeks persaingan. Dilihat dari namanya manajemen, dia memang punya masalah. Tadi saya bilang bagaimana manajemen keuangannya tidak mampu menstrukturkan beban-beban keuangan sebelumnya posisinya. Nah, terakhir Bung Refli, dilihat dari posisi ini, sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh situasi makro ke mikro adalah posisinya kita tidak mampu melihat inward looking secara baik untuk outward. Artinya kita tidak mampu melihat ke dalam, posisi ke dalam, untuk melihat keluar dengan baik. Kalau hari ini misalnya kita lihat beberapa negara sudah berhasil pulih karena dengan alasan global pandemi, maka kita mengatakan kita masih belum kelihatan selesai kapan pulih. Nah, maka pertanyaan pokoknya menjadi bagaimana sebenarnya kontribusi dalam negeri dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi. Karena kalau kita masuk dalam cara berpikir perang ekonomi, maka sesungguhnya yang dipersoalkan adalah ketahanan ekonomi negara kita. Seberapa jauh kita punya ketahanan ekonomi kita? Dari angka-angka yang saya bentuk tadi, jelas fundamental makro di era Joko Widodo tidak mengalami perbaikan. Jadi dari era katakan sejaknya namanya Indonesia dipukul lewat nilai tukar, sehingga hari ini sesungguhnya tidak ada fundamental makro yang membaik. Jadi underlining fundamental makro tidak membaik sama sekali. Tidak membaik. Tidak membaik. Tapi juga tidak memburuk. Kalau ini bahkan bilangnya memburuk. Kalau pakai angka tadi dia bergerak dari 69 ke 67, dia bergesernya cuma 2%. Tapi kalau diambil pada konsumsi ekspor, dia lebih parah. Jadi Anda tergantung pakai indikator mana. Kalau pakai Anda indikator pakai PDB seperti yang mereka selalu argumenkan, nggak fair argumennya. Karena argumen Anda argumen pada posisi ini berbasis pada uangnya sendiri, mereka bandingkan dengan Amerika atau Jepang, kita berbasis pada denominasi uang asing posisi. Yang kedua, PDB-nya tidak dihitung berdasarkan komposisi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai PDB. Saya ingin mengatakan begini, PDB kita 52% itu dikuasai oleh industri keuangan, dan industri keuangan itu mayoritas adalah seperti kita ketahui sebagaimana kajian institusi keuangan Indonesia mayoritas asing. Nah, dalam perspektif itu bagaimana tidak BUMN itu menjadi rentan. Lalu ketika Presiden mengeluh soal
Ada bendungan, tidak ada saluran tersier, tidak ada saluran sekunder, tidak ada saluran primer. Lalu ada bandara, tidak ada akses posisinya. Itu berarti pendapat Sri Mulyani benar. Apa pendapat Sri Mulyani? Sri Mulyani pernah mendapat, saya khawatir suatu saat pembangunan infrastruktur mubazir. Itu Sri Mulyani. Yang kedua, pendapat Sri Mulyani, indeks logistik dibesarin sedikit. Saya khawatir pembangunan infrastruktur itu mubazir. Itu Sri Mulyani ngomongnya. Yang kedua, ngomong Sri Mulyani yang paling menarik. Dilihat dari indeks logistik performance index, Sri Mulyani bilang lagi begini sebagai Menteri Keuangan. Kita membangun infrastruktur di mana-mana, tetapi ternyata harga performance logistik performance kita 10% lebih mahal dari negara tetangga. Apa artinya? Hutang-hutang yang tercipta dalam rangka infrastruktur itu sesungguhnya tidak memperbaiki persaingan secara dilihat dari competitiveness index membaik, tapi dilihat dari segi harga ternyata tidak. Jadi ada problem di sini saya lihat. Nah, berarti pertanyaan, kenapa hutang ini ngebengkak? Tidak kemudian diikuti dengan perbaikan kinerja pada posisi harga. Kan Anda tidak boleh sekedar melihat ada perbaikan indeks performance competitive performance index yang membaik. Anda harus melihat juga pada harga. Dan nyatanya sebenarnya mengeluh kita 10% lebih mahal dari harga logistik di negara tetangga. Artinya kita tidak membaik. Kemarin ada keluhan soal bagaimana di Tanjung Priok. Dan itu kelihatan ternyata keluhan Presiden Joko Widodo berkali-kali di Tanjung Priok itu yang katanya sudah berkali-kali juga tidak teratasi posisinya. Yang menarik adalah ternyata kalau kita lihat dari situ, kita melihat juga ternyata dari struktur perekonomian secara menyeluruh gitu posisinya, daya saing pertarungan berpikir kita juga dalam konstruksi perekonomian yang tadi saya bilang orientasi globalnya itu tidak memperbaiki inward lookingnya.